Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Forum Keluarga Mahasiswa Srengseng. Pada agenda kali ini, kami memiliki agenda yaitu mewawancarai dari setiap calon kungu atau kepala desa Srengseng. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancari salah satu dari calon kungu. Untuk wawancara yang pertama yaitu apa visi dan misi Bapak dalam mencalonkan diri sebagai calon kungu atau kepala desa Srengseng pada periode saat ini. Ya, baik, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai kepada adik-adik dari Porkemas, yaitu Forum Keluarga Mahasiswa Srengseng, dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Srengseng yang insya Allah nanti akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Pilwu, pilihan kungu di Desa Srengseng, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021. Dan dalam hal ini saya sangat terima kasih sekali dengan adanya dari adik-adik mahasiswa yaitu tergabung dalam Porkemas, yaitu Forum Keluarga Mahasiswa Srengseng, yang telah melaksanakan agenda yaitu mewawancari tentang masalah visi misi. Di antaranya dari saya sendiri, visi saya sendiri itu membangun desa yang madani, mandiri, berdaya saing di segala sektor, baik itu pertanian, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, yaitu menciptakan desa yang aman, damai, tentram, serta bahagia dalam naungan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk misi yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pertanian dan menyediakan bahan pokok pertanian serta meminimalisir iuran pertanian. Sehingga dalam hal ini bagaimana kita itu untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yaitu dari hasil panen yang ada, yang tadinya dalam satu batak, ibaratnya 100 batak itu sendiri memperoleh atau menghasilkan sekitar 9 atau 8 kintal, yang sekiranya bisa kita dongkrak produktivitasnya menjadi 1 ton atau 1 ton lebih. Nah, itu untuk peningkatan produktivitas pertanian. Dan di samping juga dari kendala yang ada, ini dari faktor pertanian itu sendiri. Contohnya kemarin itu sangat kesulitan tentang masalah bahan pokok pertanian, di antara baik itu pupuk maupun urea. Sehingga jangan sampai nanti insya Allah kita ke depan akan langsung menyediakan, tidak akan masyarakat kesulitan dalam memperoleh bahan pokok pertanian itu sendiri. Dan di samping itu juga mengenai masalah iuran pertanian, kita akan menekan seminimal mungkin, sehingga tidak akan membebani terhadap para petani. Karena yang kemarin-kemarin ada dulu itu namanya iuran kuli patok, itu sangat membebani terhadap masyarakat petani. Sehingga insya Allah nanti akan kita minimal mungkin untuk iuran dari petani itu sendiri. Itu yang pertama. Dan untuk misi yang kedua yaitu membangun desa dengan skala prioritas. Yang namanya skala prioritas itu yang mana yang lebih dibutuhkan. Sehingga dalam pembangunan itu sendiri kita itu tidak hanya di situ-situ saja. Sehingga apa? Karena biasanya yang pengalaman kemarin yang kita lihat
seolah-olah dalam segi pembangunan itu tidak memakai skala prioritas mana yang lebih dibutuhkan, sehingga setiap membangun kalau udah 1 tahun itu ya itu lagi nggak ada yang mana sekiranya untuk skala prioritas, sehingga nanti dalam pembangunan itu sendiri bisa dialihkan kepada yang lainnya. Tidak misalnya jalan di sini di gang ini terus dalam 1 tahun, sehingga agenda dalam pembangunan itu sendiri tidak akan memberikan suatu pemerataan terhadap masyarakat yang ada. Itu yang namanya kita nanti bagaimana skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, yang sifatnya urgen lah. Dan untuk misi yang ketiga yaitu memberdayakan masyarakat dengan memfungsikan badan usaha milik desa, atau BUMDes, badan usaha milik desa. Yang selama ini memang kita itu di sini Desa Srengseng ini sudah ada BUMDes, yaitu badan usaha milik desa, namun kenyataannya itu jalan di tempat. Memang kita sudah punya BUMDes tapi kurang dimaksimalkan, atau bahkan akhirnya boleh dikatakan vakum, tidak jalan. Sehingga perlu nanti kita akan insya Allah nanti barangkali kalau saya terpilih sebagai guru, insya Allah nanti BUMDes akan kita hidupkan kembali dan akan kita fungsikan kembali, namanya BUMDes. Dan untuk misi yang keempat yaitu menciptakan lapangan kerja, memberdayakan kaula muda, dan memberdayakan kaum perempuan. Dan intinya begini, kita untuk menciptakan lapangan kerja untuk kaula muda, karena di desa kita di sini Srengseng banyak sekali pengangguran yang ada, sehingga wajar kalau desa Srengseng itu memang terkenalnya di mana-mana itu banyak orang yang termasuknya anak-anak muda yang ya rada notabene itu kurang baik lah. Sehingga insya Allah nanti itu padahal kuncinya itu adalah merupakan suatu, kita menciptakan suatu lapangan kerja sehingga anak-anak bisa tersalurkan. Bisa anak-anak itu sendiri tidak ada yang namanya pengangguran. Apalagi nanti insya Allah kan rencana itu ada pembangunan nanti pabrik apa tuh namanya di situ tuh, pabrik sepatu, sehingga akhirnya insya Allah akan menyerap tenaga kerja dari kalangan anak-anak muda, baik itu anak-anak muda dari kaum laki-laki maupun anak-anak muda dari kaum perempuan, sehingga insya Allah akan nanti bisa menyerap tenaga kerja dan pengangguran yang ada di Srengseng itu sendiri. Dan di samping itu insya Allah kita akan menghidupkan kembali namanya kegiatan-kegiatan anak muda, kegiatan-kegiatan remaja, baik itu kegiatan Karang Taruna dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di masjid seperti Irmas, dan juga IKSAS yaitu Ikatan Santri Srengseng, Irmas Ikatan Remaja Srengseng, dan samping juga sekarang ada lagi namanya Porkemas yaitu Forum Keluarga Mahasiswa Srengseng. Nah mungkin untuk kedepannya kita akan boleh dikatakan kita kembangkan kembali atau kita hidupkan kembali. Terima kasih. Dan untuk misi yang kelima yaitu membangun desa yang berkarakter. Yang dimaksud berkarakter sendiri yaitu yang punya karakteristik, yang punya sifat, yang punya watak, yang berakhlakul karimah, sehingga desa kita itu punya sifat yang sekiranya dianggapnya sifat yang baik. Karena selama ini yang namanya kita Srengseng dianggapnya desa yang dianggap yang kurang bagus lah, atau kurang didengarkannya itu kurang wah kalau ada apa-apa wah dari mana desa Srengseng, sehingga akhirnya desa kita itu dianggapnya desa yang buruk. Padahal tujuan kita ini adalah nanti insya Allah akan menghadirkan desa kepada desa yang berakhlak, yaitu desa yang punya kepribadian yang baik, yang punya sifat akhlakul karimah dan lain sebagainya. Dan untuk misi yang keenam yaitu menciptakan desa yang aman, damai, tentram, di mana desa yang aman dan tentram itu sendiri sekiranya kita memberikan rasa aman kepada masyarakat, rasa nyaman kepada masyarakat dalam hal kita masa melakukan kegiatan apapun itu kira-kira merasa aman, damai, tentram. Dan untuk misi yang ketujuh yaitu membangun desa yang asri, bersih, dan sejuk dengan metode sterilisasi dan normalisasi lingkungan, di mana diantaranya adalah termasuk kita membenahi saluran-saluran yang ada yang selama ini kita anggap saluran-saluran banyak yang macet sehingga menimbulkan banjir. Makanya saya nanti ke depan insya Allah
program kita ke depan ini adalah untuk normalisasi saluran yang ada sehingga tidak terjadi lagi yang namanya banjir. Dan untuk misi yang ke-8 yaitu memberikan rasa nyaman dan aman serta bahagia kepada masyarakat dengan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Barangkali di tengah masyarakat ada kesulitan yang sifatnya baik itu dengan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak hukum yang sekiranya masyarakat punya kasus dan lain sebagainya, baik entah itu kasus yang kaitan dengan masalah tanah, masalah sawah, atau kasus yang barangkali dari masyarakat tertimpa musibah atau tertimpa kasus, sehingga insya Allah kami akan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dan untuk misi yang ke-9 yaitu memberikan fasilitas bantuan pendidikan ataupun dalam istilahnya beasiswa, baik itu bagi siswa yang kurang mampu maupun siswa yang berprestasi. Dan misi yang ke-10 yaitu menciptakan pemerintah yang jujur, adil dan bijaksana dengan memaparkan anggaran yang ada, yaitu dengan transparansi dan keterbukaan. Dan untuk poin yang misi yang ke-11 yaitu memberikan pelayanan yang maksimal dan menyediakan mobil siaga. Karena selama ini kita desa-desa yang lain sudah punya yang namanya mobil siaga, sehingga insya Allah nanti di desa kita juga akan mengajukan yang namanya nanti mobil siaga untuk masyarakat. Dan untuk misi yang poin yang ke-12 yaitu membentuk badan amal desa. Tujuannya adalah yaitu untuk membantu kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin seperti orang-orang jompo, yatim piatu dan lain sebagainya. Sehingga nanti pun kita dari badan amal desa itu sendiri itu kita dalam segi pengumpulan dana itu sendiri itu dari orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya yang sekiranya entah itu dari infak, sedekah atau amal jariah atau dari zakat barangkali, itu dari segi pengumpulan dana itu sendiri. Dan untuk misi ataupun poin yang ke-13 yaitu melestarikan seni budaya lokal. Sehingga dalam hal ini kita insya Allah akan melestarikan kembali yang namanya budaya-budaya lokal kita sendiri, yaitu diantaranya kalau budaya Islam itu marhabanan, ada tahlilan, ada istighosan, bahkan untuk kalau sekarang untuk orang budaya Jawa yaitu melestarikan namanya budaya wayangan atau mapagsri. Sehingga yang namanya budaya itu sendiri kita kembalikan untuk dilestarikan supaya jangan sampai budaya kita itu hilang dengan sendirinya. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir, kami memohon dan meminta dukungan kepada masyarakat Desa Srengseng. Minta dukungan dan sekaligus doanya semoga saya nanti terpilih kembali jadi Bu Desa Srengseng periode 2021-2027. Dan juga masyarakat mungkin tahu tentang ibaratnya rekam jejak lah, istilah zaman sekarang itu rekam jejak, atau kita sudah pernah track recordnya sudah pernah menjabat Srengseng, sehingga masyarakat tahulah bagaimana kiprah saya waktu itu, sehingga itu untuk gambaran kepada masyarakat Srengseng. Silakan masyarakat Srengseng syukur-syukur bisa memilih saya kembali sehingga saya bisa dipercaya kembali oleh masyarakat untuk memimpin Desa Srengseng periode 2021-2027. Pilih saya nomor 2. Salam 2 jari. Terima kasih.
Berikut beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak sebagai calon KU Desa Srengseng. Untuk pertanyaan yang pertama, jika Bapak terpilih menjadi KU Desa Srengseng, bagaimana upaya pemberdayaan di masyarakat terkhusus untuk kalangan pemuda? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan insya Allah nanti barangkali saya terpilih kembali sebagai KU Desa Srengseng, insya Allah kita akan memberdayakan khususnya dari kalangan kaula muda, di mana nanti insya Allah kita dari kaum muda atau kaum milenial kita akan berdayakan, kita akan kembali lagi untuk kita berdayakan atau kita libatkan di berbagai macam sektor yang ada, baik itu dari kalangan dari wadah Karang Taruna dan lain sebagainya. Nanti juga akan kita berdayakan untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dari anak-anak muda yang tadinya pengangguran sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak lah ibaratnya. Dan juga di samping itu kita berdayakan kepada kalangan anak-anak muda yang tadinya tidak ada kegiatan apapun, kita masukkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain seperti tadi yang sudah saya paparkan dalam misi saya, itu entah itu dari organisasi yang ada, entah itu di Irmas, atau kita berdayakan kepada kalau sekarang itu ada juga yang namanya dari anak-anak muda Karang Taruna, anak-anak muda yang tergabung sekarang ini dalam anak-anak muda yang Forkemes, yang sekiranya ada kegiatan yang ada wadahnya, tidak boleh dikatakan anak-anak muda yang sifatnya liar atau tanpa ada wadah-wadah tertentu. Mungkin itu saja. Jika Bapak terpilih menjadi KU Desa Srengseng, bagaimana upaya pembinaan di masyarakat Desa Srengseng dalam konteks pendidikan untuk kalangan tua dan muda? Insya Allah nanti untuk mengenai masalah pembinaan di kalangan kaum tua, kita itu nanti bisa seperti program yang dulu kita pernah laksanakan, yaitu bagaimana caranya dari kalangan kaum tua itu sendiri untuk memberantas yang namanya buta huruf, buta aksara, sehingga nanti dari kalangan tua itu tidak ada lagi yang tidak bisa membaca, sehingga semuanya itu akan bisa membaca. Dan untuk dari pendidikan kalangan muda itu insya Allah nanti kita akan memberikan semacam fasilitas, barangkali ada anak-anak didik kita yang kurang mampu, atau anak-anak didik kita yang sekiranya punya prestasi dan lain sebagainya, kita insya Allah akan menyediakan namanya beasiswa untuk anak itu sendiri, sehingga nanti dalam pendidikannya itu tidak boleh dikatakan putus di tengah jalan, sehingga bisa ada berkelanjutan ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat perguruan tinggi. Jika Bapak terpilih menjadi KU Desa Srengseng, bagaimana upaya pemerintah desa bisa transparan dalam setiap pelaksanaan program kerja? Baik, terima kasih. Insya Allah nanti barangkali saya terpilih sebagai KU Desa Srengseng sesuai apa yang sudah kita paparkan dalam visi dan misi saya nanti dalam pelaksanaan kita program kerja atau pelaksanaan kerja di pemerintahan desa itu nanti akan kita sifatnya transparansi, keterbukaan, dan juga nanti juga dilakukan dengan skala prioritas, mana yang lebih dahulukan, yang perlu kita kerjakan, mana yang nanti kita harus dinomorduakan, sehingga di samping juga dalam pelaksanaan program kerja itu sendiri kita transparansi adanya suatu anggaran yang ada, kita adanya keterbukaan dalam anggaran yang ada. Misalkan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, pembangunan jalan dan sebagainya, kita akan terbuka dan transparansi tentang masalah dana, anggaran dan keuangan yang ada. Baik, untuk selanjutnya, jika Bapak terpilih menjadi KU Desa Srengseng, bagaimana upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat?
Insya Allah nanti kita dalam berikan pelayanan terhadap masyarakat yang semaksimal mungkin dan juga akan membantu semaksimal mungkin kesulitan-kesulitan yang ada di tengah masyarakat, baik itu dalam segi pembuatan KTP, pembuatan KK, dan pengajuan bantuan lainnya seperti PKH dan sebagainya, bantuan-bantuan yang lain juga. Insya Allah kita semaksimal mungkin akan bantu masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika Bapak terpilih menjadi KUU Desa Serangseng, bagaimana upaya meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Serangseng? Terima kasih untuk pertanyaan yang kelima. Insya Allah nanti barangkali saya terpilih sebagai KUU Desa Serangseng untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, di mana contohnya infrastruktur yang ada yang boleh dikatakan sekarang ini banyak jalan-jalan yang rusak, banyak jolokan-jolokan yang macet. Ini insya Allah nanti kita akan meningkatkan dari segi infrastruktur, yaitu infrastruktur jalan. Itu kita insya Allah nanti akan melakukan peningkatan, entah itu melakukan atau nanti perbaikan jalan, entah itu dilakukan dengan pengecoran atau pengaspalan dan lain sebagainya. Dan juga untuk sarana-sarana, barangkali dari sarana-sarana olahraga yang kurang memadai atau kurang ada, seperti contohnya sarana untuk anak muda bola voli, lapangan bola voli, karena sekarang ini lapangan bola voli kan tidak ada lah, boleh dikatakan ada tapi tidak boleh dikatakan tidak bisa difungsikan karena kurang maksimal dalam pembangunan yang ada itu sendiri. Dan insya Allah nanti barangkali kalau ke depan barangkali ada lahan yang sifatnya kita juga akan menambah untuk prasarana olahraga, yaitu entah itu lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu kan yang sudah jalan itu memang sekarang sudah ada fasilitas olahraga seperti lapangan sepeda dan lain sebagainya. Dan juga di samping itu prasarana yang lain seperti solokan-solokan yang sudah ada yang sudah pada macet dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan normalisasi supaya tidak ada lagi yang namanya banjir dan lain sebagainya. Itu mungkin yang saya sampaikan.